Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazal Gozali Chansa dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini ingin memberikan video pembelajaran tentang hukum termodinamika. Langsung saja kita masuk ke materinya. 1. Apa itu termodinamika? Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian termodinamika. Pengertiannya, termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Hukum pertama termodinamika dan hukum termodinamika kedua menjadi acuan dalam membahas mengenai perubahan energi ini. Apa itu termodinamika? Dari segi bahasa, termodinamika berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu thermos dan dynamic. Biar ingatnya gampang, ingat aja thermos di rumah lo. Fungsi thermos buat apa? Pada umumnya sih, thermos buat nyimpan air panas. Nah, dalam bahasa Yunani, thermos itu artinya panas, dan dynamic yang berarti dinamis atau perubahan. Jadi, kalau digabung, termodinamika itu pasti berhubungan erat sama perubahan atau pergerakan energi panas. Meskipun sebenarnya konsepnya tidak sederhana itu. Konsep ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Sebagaimana materi mengenai kalor sendiri telah kalian pelajari pada saat SMP, yaitu perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu. Jadi sebenarnya ilmu fisika ini berkaitan satu sama lain. Itulah kenapa memahami konsep itu penting, karena dengan begitu lo akan mudah memahami hubungan antar keduanya. Singkatnya, termodinamika mempelajari tentang panas dan temperatur, termasuk hubungan keduanya pada energi gerak. Apa itu termodinamika? Konsepnya, energi dihasilkan oleh sistem yang dibatasi oleh kenyataan, di mana sistem tersebut memungkinkan untuk terbagi lagi menjadi subsistem atau membentuk sistem-sistem lainnya menjadi sistem yang lebih besar, dan sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan digolongkan sebagai lingkungan. Berdasarkan sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, sistem pada termodinamika menjadi 3, yaitu sistem pada termodinamika, sistem terbuka. Yang pertama, ada satu terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya, contoh samudra, lautan, dan tumbuhan. 2. Sistem tertutup. Jika ada sistem terbuka, maka ada juga sistem tertutup termodinamika, yaitu adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya, dari sistem tertutup yaitu greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor, namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Untuk membedakan sebuah sistem tertutup mengalami pertukaran energi, yaitu panas atau kerja, atau keduanya, tergantung sistem pembatasnya, yaitu pembatas adiabatik tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Pembatas rigid tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kerja dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Yang ketiga atau yang terakhir dari materi ini adalah termodinamika sistem terisolasi. Di sistem ini tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Contohnya, tabung gas yang terisolasi. Selanjutnya kita masuk saja ke pembahasan, yaitu mengenai hukum termodinamika. Di dalam materi hukum termodinamika ini terdapat 4 hukum dasar yang berlaku. Apa saja hukum itu? Mari kita lanjut ke pembahasan. Hukum awal yaitu Zeroth Law. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain, yang artinya
Apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain, atau bisa dikatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Hukum termodinamika 1, kekekalan energi. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu, dalam hukum ini didapat persamaan delta U sama dengan Q kurang W, yang artinya perubahan energi dalam U sistem merupakan jumlah energi color Q dalam sistem yang dikurangi dengan kerja atau W yang dilakukan oleh sistem. Perlu diperhatikan bahwa jumlah energi kalor atau yang bertanda Q berpositif jika sistem menyerap kalor. Energi kalor bertanda negatif jika sistem melepas kalor. Kerja bertanda positif jika sistem melakukan kerja. Kerja bertanda negatif jika sistem diberikan kerja. Hukum ini diuraikan menjadi 4 proses termodinamika, yaitu isobarik, tekanan tetap atau konstan; isohorik, volume tetap atau konstan; isotermik, suhu tetap atau konstan; adiabatik, sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor. Hukum termodinamika 2, arah reaksi sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu kalor mengalami secara alami atau spontan dari benda yang panas bersuhu tinggi ke benda yang dingin yang bersuhu rendah, dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin atau bersuhu rendah ke benda panas atau yang bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Hukum termodinamika 3. Hukum termodinamika 3 menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol atau absolut, temperatur dalam Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal pada temperatur nol absolut bernilai 0. Menuju ke contoh soal mengenai termodinamika. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Beberapa besar perubahan energi dalam 300 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem, yaitu sebagai keluaran. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Diketahui jika Q-nya sama dengan 3000 Joule, sistemnya menyerap kalor. Lalu W-nya sama dengan 2000 Joule, sistemnya melakukan kerja. Ditanya delta U sama dengan, maka delta U sama dengan Q kurang W. Q-nya tadi 3000 Joule, sistemnya menyerap kalor, jadinya positif. Lalu untuk W-nya kita 2000 Joule, sistemnya melakukan kerja. Sistem melakukan kerja jadi bilangannya positif. Jadi 3000 Joule dikurang 2000 Joule sama dengan 1000 Joule. Jadi jawaban untuk sebagai pengeluarannya yaitu adalah 1000 Joule, C. Oke, selanjutnya kita menuju ke soal yang kedua. Jumlah kalor yang sama dengan 3000 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem. Berapa besar perubahan energi dalam sistem? Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Diketahui Q 3000 Joule, sistem menyerap kalor. Untuk W-nya min 2000 Joule, sistem melakukan kerja. Kalau dia melakukan kerja bilangannya negatif, maka delta U sama dengan Q kurang W. Q-nya 3000 Joule dikurang min 2000 Joule. Karena sistem melakukan kerja, jadinya dia bilangannya min. Jadi 3000 Joule dikurang min 2000 Joule sama dengan 5000 Joule. Jadi untuk jawabannya yaitu 5000 Joule.
Oke, selanjutnya kita menuju ke praktek percobaan dari video materi termodinamika. Di sini saya sudah mengumpulkan alat dan bahannya. Di sini ada lilin, satu buah lilin, dan di sini ada satu buah balon yang berisi dengan air, dan yang satu lagi satu balon yang tidak berisi dengan air atau tidak isi dengan apapun. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaannya saja langsung di sini. Oke, di sini balonnya meletus satu. Selanjutnya kita akan mencoba ke balon yang berisi dengan air. Di sini kita langsung saja coba. Oke, di sini untuk balon yang berisi air tidak meledak. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Oke, saya akan memberi penjelasan kenapa balon ini tidak pecah, balon yang berisi dengan air tidak pecah. Karena di sini balon tersebut memiliki air yang membuat daya serat rendah sehingga airnya naik, lalu suhunya merata sehingga balonnya tidak mudah pecah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa balon yang tidak berisi dengan air, hanya berisi dengan udara, tersebut gampang pecah. Karena tidak adanya air yang membuat daya seratnya tidak ada sama sekali, dan udara suhu di dalam balon tersebut tidak menetap sehingga membuat balon tersebut pecah. Sekian dari percobaan saya ini dari video pembelajaran termodinamika di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tidak tertata dengan rapi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.